Bayangkan satu hal ini dulu. Bagaimana kalau pernikahanmu bukan sekadar kisah cinta, tapi sebuah tanda? Bukan tanda biasa, bukan juga kebetulan yang lewat lalu hilang, melainkan sinyal keras dari semesta bahwa dua jiwa benar-benar dipilih untuk dipersatukan. Tidak semua orang akan paham, tidak semua pasangan akan merasakannya, karena keajaiban ini hanya muncul ketika dua jiwa terpilih akhirnya menjadi suami istri. Pernahkah kamu merasa, setelah menikah atau setelah bertemu orang tertentu hidupmu seperti bergeser arah? Yang tadinya buntu, perlahan terbuka. Yang tadinya berat, entah kenapa terasa lebih ringan. Yang tadinya penuh ragu, tiba-tiba berubah jadi keyakinan yang tenang. Kalau iya, mungkin kamu sedang berada di titik yang tidak dialami semua orang. Ada pasangan yang menikah hanya karena usia. Ada yang menikah karena tuntutan. Ada pula yang menikah karena takut sendirian. Tapi ada segelintir pasangan, sangat sedikit yang ketika bersatu, semesta ikut bergerak. Bukan lebay, bukan sugesti, tapi nyata, rezeki yang datang tanpa direncanakan. Masalah besar yang seharusnya menghancurkan, justru menguatkan. Orang-orang yang tepat hadir di waktu yang tepat. Dan jalan hidup yang perlahan mengarah ke versi diri yang lebih dewasa, lebih tenang, dan lebih kuat. Ini bukan soal romantis berlebihan. Ini tentang energi yang selaras. Ketika dua jiwa yang sama-sama belajar, sama-sama lelah, sama-sama berharap akhirnya disatukan, semesta tidak tinggal diam. Pernikahan seperti ini bukan tanpa ujian. Justru ujiannya sering lebih berat. Tapi anehnya, selalu ada jalan keluar. Selalu ada pegangan. Selalu ada, cukup, di tengah kekurangan. Dan di titik tertentu, kamu akan sadar. Kenapa semua ini terasa berbeda? Kenapa menikah kali ini tidak membuatmu kehilangan diri, tapi justru menemukan versi dirimu yang selama ini hilang? Kenapa lelah tetap ada, tapi putus asa tidak pernah benar-benar berkuasa? Jika kamu sedang berada di fase ini, atau kamu merasa hubunganmu bukan hubungan biasa, atau kamu yakin, pernikahanmu membawa perubahan yang tidak bisa dijelaskan logika, maka dengarkan baik-baik. Karena dalam video ini, kita akan membahas tanda-tanda keajaiban yang muncul saat jiwa terpilih benar-benar menjadi suami istri. Tanda yang sering diabaikan, tanda yang sering dianggap kebetulan. Padahal, itu adalah bahasa semesta. Dan bisa jadi, kamu adalah salah satu dari sedikit orang yang sedang mengalaminya sekarang. 1. Hidup seperti didorong ke arah yang lebih baik. Tanpa sadar, keputusan hidup mulai rapi. Yang dulu ragu, sekarang mantap. Seolah ada arah yang menuntun, bukan memaksa. 2. Rezeki datang dari jalan yang tak disangka. Bukan cuma soal uang, tapi kemudahan. Pintu yang dulu tertutup, tiba-tiba terbuka pelan-pelan. 3. Hati lebih tenang meski masalah datang. Masalah tetap ada, tapi gak bikin runtuh. Ada rasa kuat bareng, yang gak bisa dijelasin logika. 4. Luka lama perlahan sembuh. Trauma, kecewa, rasa gagal pelan-pelan reda. Bukan karena lupa, tapi karena ada yang menemani sembuh. 5. Ego melembut tanpa dipaksa. Yang biasanya keras kepala, mulai bisa mengalah. Bukan kalah, tapi sadar mana yang lebih berharga. 6. Doa lebih mudah terkabul. Bukan karena doanya lebih panjang, tapi karena niatnya lurus dan dijalani bersama. 7. Hidup terasa lebih cukup. Bukan berarti kaya raya, tapi jarang merasa kurang. Ada rasa syukur yang tumbuh alami. 8. Waktu terasa lebih bermakna. Hari-hari sederhana terasa penuh arti. Hal kecil jadi berharga. 9. Ujian datang bersamaan, solusi juga datang beriringan. Setiap masalah selalu ada jalan keluar. Kadang lewat orang, kadang lewat kejadian tak terduga. 10. Ada keyakinan, kami tidak salah dipertemukan. Di titik tertentu, hati yakin ini bukan kebetulan, tapi bagian dari rencana besar. Poin 1. Hidup seperti didorong ke arah yang lebih baik. Ada satu perubahan yang paling sering dirasakan oleh pasangan jiwa terpilih setelah menikah, tapi jarang bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Hidup seolah bergerak sendiri ke arah yang lebih baik. Bukan berarti segalanya langsung mudah. Bukan juga berarti masalah hilang begitu saja. Namun ada sesuatu yang berbeda, sebuah arus halus yang menuntun langkah, bahkan ketika kaki masih gemetar. Sebelum menikah, hidup terasa seperti berjalan tanpa peta. Banyak pilihan, tapi semuanya terasa ragu. Banyak mimpi, tapi selalu tertunda.
Ada keinginan besar, tapi arah terasa kabur. Kita melangkah, tapi sering bertanya dalam hati, aku ini sebenarnya mau kemana? Lalu pernikahan itu terjadi. Bukan pernikahan sembarang. Bukan hanya karena cinta atau kenyamanan. Tapi pernikahan yang menyatukan dua jiwa yang sama-sama pernah jatuh, sama-sama belajar, dan sama-sama lelah dengan hidup yang berputar di tempat. Sejak saat itu, keputusan-keputusan kecil mulai terasa lebih jelas. Bukan karena tiba-tiba pintar, tapi karena hati tidak lagi berisik. Pasangan jiwa terpilih sering merasakan hal ini. Mereka mulai meninggalkan hal-hal yang dulu terasa penting, tapi ternyata melelahkan. Lingkaran pertemanan berubah. Kebiasaan lama satu persatu gugur. Cara memandang hidup pelan-pelan bergeser. Yang dulu mengejar pengakuan, kini mengejar ketenangan. Yang dulu sibuk membuktikan diri, kini fokus membangun diri. Dan anehnya, perubahan ini tidak dipaksakan oleh pasangan. Tidak ada ceramah panjang, tidak ada tuntutan keras. Perubahan itu datang dari dalam seolah ada kesadaran baru yang tumbuh dengan sendirinya. Inilah salah satu tanda kuat bahwa semesta ikut bekerja. Karena ketika dua jiwa yang tepat bersatu, prioritas hidup ikut diselaraskan. Apa yang tidak sejalan akan terasa tidak nyaman. Apa yang benar akan terasa ringan meski berat dijalani. Banyak pasangan jiwa terpilih mengaku, setelah menikah mereka sering terhindar dari keputusan yang salah. Bukan karena hidup selalu aman, tapi karena selalu ada sinyal entah berupa kegelisahan, penundaan, atau kejadian kecil yang membuat mereka berpikir ulang sebelum melangkah. Kadang rencana gagal, tapi kegagalan itu justru menyelamatkan. Kadang jalan ditutup, tapi penutupan itu membuka jalan lain yang lebih tepat. Inilah yang dimaksud hidup seperti didorong ke arah yang lebih baik. Bukan didorong dengan keras, tapi dituntun dengan halus. Pasangan ini sering merasa, kalau bukan karena pernikahan ini, mungkin aku masih tersesat di hidupku sendiri. Dan itulah keajaiban pertama. Pernikahan tidak hanya menyatukan dua orang, tapi menyatukan arah hidup. Poin 2. Rezeki datang dari jalan yang tak disangka. Banyak orang salah paham soal rezeki. Mereka mengira rezeki hanya soal angka, harta, atau materi. Padahal bagi pasangan jiwa terpilih, rezeki pertama yang datang justru bukan uang melainkan kemudahan. Kemudahan untuk bertahan, kemudahan untuk bangkit, kemudahan untuk tidak menyerah di saat paling sulit. Setelah menikah, pasangan jiwa terpilih sering mengalami fase di mana hidup belum mapan, tapi entah kenapa selalu cukup. Bukan berlebihan, tapi tidak pernah benar-benar kekurangan sampai jatuh. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka seringkali dari arah yang tidak pernah direncanakan. Tawaran kerja datang dari obrolan santai. Bantuan muncul dari orang yang hampir dilupakan. Kesempatan hadir di saat mental hampir runtuh. Dan yang paling aneh, rezeki ini sering datang tepat waktu, bukan lebih cepat, bukan juga terlambat. Pasangan jiwa terpilih belajar satu hal penting. Rezeki bukan selalu soal usaha keras semata, tapi juga soal keselarasan hidup. Ketika dua jiwa berjalan dengan niat yang sama, tujuan yang searah, dan saling menjaga, rezeki mengalir mengikuti langkah, bukan sebaliknya. Ada pasangan yang justru naik kelas hidupnya setelah menikah, meski sebelumnya serba pas-pasan. Ada pula yang tidak langsung kaya, tapi kehidupannya jauh lebih stabil dan terarah. Bukan karena mereka lebih beruntung, tapi karena energi hidup mereka berubah. Keserakahan berkurang, ambisi buta mereda, fokus bergeser dari aku menjadi kami. Dan perubahan fokus ini sangat besar dampaknya. Karena ketika hidup tidak lagi hanya tentang diri sendiri, semesta seperti memberi kepercayaan lebih. Seolah berkata, kalian siap memikul tanggung jawab yang lebih besar. Rezeki pun datang bukan hanya dalam bentuk uang, tapi juga pasangan yang saling menguatkan, kesehatan yang cukup untuk bertahan, solusi di tengah masalah, dan hati yang tidak mudah iri melihat hidup orang lain. Pasangan jiwa terpilih sering menyadari, rezeki terbesar mereka adalah rasa cukup di hati, meski dunia di luar tampak berlomba tanpa henti. Dan di titik itu, mereka paham, ini bukan kebetulan, ini bukan keberuntungan sesaat, ini adalah keajaiban yang muncul ketika dua jiwa yang tepat memilih berjalan bersama. Poin 3. Hati lebih tenang meski masalah datang. Salah satu keajaiban yang paling terasa, tapi paling jarang disadari oleh pasangan jiwa terpilih adalah ini, ketenangan batin yang tidak tergantung pada keadaan. Masalah tetap datang, tagihan tetap ada,
Konflik tetap muncul, namun ada satu hal yang berubah drastis: hati tidak lagi mudah runtuh. Sebelum menikah, banyak orang menghadapi masalah sendirian. Pikiran berisik, hati panik, dan rasa takut membesar tanpa penyangga. Masalah kecil terasa seperti akhir dunia, karena tidak ada tempat bersandar yang benar-benar aman. Namun ketika dua jiwa terpilih bersatu, ada rasa baru yang tumbuh pelan-pelan. Aku tidak sendirian menghadapinya. Kalimat sederhana ini mengubah segalanya. Bukan berarti pasangan selalu sepakat. Bukan berarti tidak pernah bertengkar. Namun bahkan di tengah perbedaan, ada keyakinan bahwa masalah ini dihadapi bersama, bukan saling menjatuhkan. Ketenangan ini bukan datang karena hidup lebih mudah, tapi karena beban terbagi. Pikiran yang dulu menekan sendirian, kini bisa diurai bersama. Tangis yang dulu ditahan, kini boleh jatuh tanpa takut dihakimi. Pasangan jiwa terpilih sering mengalami momen ini. Di tengah masalah besar, mereka justru bisa duduk diam, berbicara pelan, dan berpikir jernih. Bukan karena tidak takut, tapi karena takut itu tidak lagi menguasai. Ada energi stabil yang tumbuh di antara mereka. Energi yang membuat emosi tidak mudah meledak, ego tidak langsung mengambil alih, dan keputusan tidak diambil dari kepanikan. Inilah ketenangan yang lahir dari keselarasan. Semesta seperti memberi ruang aman bagi dua jiwa ini, ruang untuk belajar, jatuh, dan bangkit tanpa kehilangan arah. Masalah datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memperkuat ikatan. Dan semakin sering masalah dilewati bersama, semakin dalam keyakinan itu tumbuh. Selama kita saling menjaga, badai apapun bisa dilewati. Itulah sebabnya banyak pasangan jiwa terpilih terlihat kuat dari luar. Bukan karena hidup mereka sempurna, tapi karena ketenangan mereka tidak mudah digoyahkan oleh keadaan. Poin 4. Luka lama perlahan sembuh. Tidak semua orang menikah dalam keadaan utuh. Banyak yang datang dengan luka, dengan trauma, dengan rasa gagal yang belum selesai. Dan justru disinilah keajaiban lain terjadi ketika jiwa terpilih bersatu, luka lama mulai sembuh, tanpa dipaksa untuk hilang. Pasangan jiwa terpilih tidak saling menuntut kesempurnaan. Mereka paham, masing-masing membawa masa lalu. Ada kecewa yang belum pulih, ada rasa takut ditinggalkan, ada trauma dari hubungan atau kehidupan sebelumnya. Namun alih-alih mengorek luka itu, mereka menjaganya dengan sabar. Penyembuhan ini tidak datang lewat kata-kata manis atau janji besar. Ia datang lewat hal-hal kecil yang konsisten, didengarkan tanpa dihakimi, dipahami tanpa harus menjelaskan berulang kali, diterima tanpa dipaksa berubah cepat. Pelan-pelan, sistem pertahanan diri yang dulu keras mulai melunak. Tembok yang dibangun untuk bertahan hidup, mulai berani diturunkan sedikit demi sedikit. Bukan karena luka itu hilang, tapi karena ada tempat aman untuk menyimpannya. Pasangan jiwa terpilih sering tidak sadar kapan tepatnya luka itu sembuh. Tiba-tiba mereka menyadari, mereka tidak lagi reaktif. Tidak lagi mudah curiga, tidak lagi takut kehilangan berlebihan. Yang dulu menyakitkan, kini hanya jadi pelajaran. Yang dulu menghantui, kini tak lagi mengendalikan. Dan penyembuhan ini bersifat dua arah. Ketika satu sembuh, yang lain ikut menguat. Ketika satu runtuh, yang lain menahan. Inilah keajaiban yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipercepat, dan tidak bisa dipaksakan. Ia hanya muncul ketika dua jiwa benar-benar hadir satu sama lain, bukan untuk memperbaiki, tapi untuk menemani. Semesta seperti memberi izin, kalian aman untuk menjadi diri sendiri di sini. Dan ketika seseorang merasa aman, penyembuhan terjadi dengan sendirinya. Pada akhirnya, kita sampai pada satu pemahaman yang sederhana, tapi dalam. Tidak semua pernikahan membawa keajaiban yang sama. Bukan karena satu pernikahan lebih suci dari yang lain. Bukan karena satu pasangan lebih istimewa dari yang lain. Melainkan karena tidak semua jiwa dipertemukan pada waktu dan tujuan yang sama. Ketika dua jiwa terpilih dipersatukan sebagai suami istri, keajaiban itu jarang hadir dalam bentuk yang mencolok. Ia tidak selalu datang sebagai kemewahan, kesuksesan besar, atau hidup tanpa masalah. Justru sebaliknya, ia hadir dalam bentuk yang paling halus, paling manusiawi, dan paling jujur. Arah hidup yang menjadi lebih jelas. Rezeki yang datang tepat saat dibutuhkan. Hati yang tetap tenang di tengah badai. Dan luka lama yang perlahan sembuh karena akhirnya merasa aman. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari keselarasan antara niat, usaha, dan takdir yang berjalan seirama.
Pernikahan jiwa terpilih bukan tentang siapa yang paling bahagia di luar, tapi tentang siapa yang paling kuat bertahan di dalam. Tentang dua orang yang memilih untuk tidak lari ketika lelah, tidak menyerah ketika kecewa, dan tidak saling menyalahkan ketika keadaan tidak sesuai harapan. Dan jika hari ini kamu melihat kembali perjalanan pernikahanmu atau hubungan yang sedang kamu jalani lalu menyadari bahwa meski banyak ujian, kamu tetap berdiri. Meski sering lelah, kamu tidak kehilangan arah. Meski hidup belum sempurna, hatimu terasa cukup. Maka bisa jadi, kamu sedang berada di jalur yang benar. Bukan karena hidupmu lebih mudah, tetapi karena kamu tidak berjalan sendirian. Semesta memang bekerja dengan caranya sendiri. Kadang pelan, kadang sunyi, tapi tidak pernah salah memilih waktu. Dan bagi jiwa-jiwa yang dipertemukan untuk saling menjaga, keajaiban itu bukan tujuan akhir, melainkan bekal untuk melanjutkan perjalanan bersama. Jadi, jaga ikatan itu, rawat niatnya, dan percayalah, jika kalian dipertemukan bukan tanpa alasan, maka apapun yang kalian hadapi, selalu ada jalan untuk pulang bersama.